Salam sejahtera buat Bapak Ibu, Saudara sekalian. Hari ini saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apakah ukuran kedewasaan manusia? Biasanya ketika seorang sudah berusia 17 tahun, seorang gadis berusia 17 tahun, dia dianggap dewasa. Atau bagi para pria 21 tahun dianggap dewasa. Lalu apakah kedewasaan yang sama diukur secara usia ketika kita diperhadapkan dengan kedewasaan orang-orang Kristen? Saudara, ternyata banyak orang-orang Kristen yang sudah mengikuti Tuhan begitu lama, tetapi mereka belum dewasa secara rohani. Nah, saudara dikasihi Tuhan, hal inilah yang Rasul Paulus ingin ingatkan kepada kita. Apakah kita ini sudah secara rohani dewasa di hadapan Tuhan? Salah satu faktor, indikasi yang kita bisa lihat orang-orang yang belum dewasa adalah mereka yang iri hati dan masih melakukan perselisihan di tengah-tengah jemaat. Mengapa orang iri hati, saudara? Iri hati karena mereka tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan dibandingkan dengan orang lain. Biasanya orang iri hati merasa dirinya lebih pantas untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain. Setelah akhirnya mereka iri hati. Namun Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari bahwa apa yang kita peroleh, orang lain peroleh, semuanya adalah anugerah Tuhan, maka kita bisa memahami bahwa sesuatu itu adalah karena Tuhan yang memberikan. Nah saudara, kalau kita melihat perumpamaan talenta, ada orang-orang diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Orang-orang yang mendapatkan talenta itu diberikan berdasarkan kemampuan mereka, saudara. Oleh karena itulah ketika orang lain mendapatkan sesuatu itu berdasarkan kemampuan mereka, berkat Tuhan atas mereka. Oleh karena itu kita tidak perlu iri hati terhadap apa yang mereka dapatkan. Orang seringkali iri hati karena merasa dirinya rendah diri, saudara. Dia merasa kenapa Tuhan tidak memberkati dia. Saudara kasih Tuhan, seringkali hal ini terjadi karena mereka lupa bahwa sebenarnya mereka pun adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itulah saudara, di tengah-tengah kehidupan kita tidak perlu iri hati. Kita perlu bersyukur untuk apa yang telah Tuhan percayakan, Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena disitulah kita bisa melihat Allah ingin kita melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur untuk apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dan maksimalkan segala sesuatu yang telah Tuhan anugerahkan. Kiranya segala sesuatunya itu dapat memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita sekalian. Amin.